Baiklah, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk sahabat Fisdak yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara panel pelajaran sekolah Sabat. Dan tentunya sepanjang 1 minggu yang baru lalu kita sudah belajar bersama setiap malam bersama Pendeta Stephen Rantung. Dan tidaklah salah kalau pagi hari ini juga kita kembali membahas pelajaran sekolah Sabat yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini sepanjang 1 minggu judulnya adalah Gereja dan Pendidikan. Dan tentunya sudah hadir di studio bersama dengan saya ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Ketua Rituan Lingga. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat pagi dan selamat Sabat bagi kita semua, Tuhan memberkati. Dan yang kedua adalah Saudara Jaminten Sihotang. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat Sabat bagi pemirsa di rumah juga. Terima kasih. Dan yang ketiga adalah Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat Sabat Tante Cici dan selamat Sabat semua pemirsa yang telah hadir dalam Fisdak Live Stream. Dan tibalah saatnya kita akan bersama-sama berdiskusi dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Tentunya senang sekali ketika kita belajar mengenai pelajaran sekolah Sabat. Ini tidaklah salah bagi kita karena ini adalah pengetahuan tentang kebenaran surga. Kita tidak harus merasa puas dengan kita belajar hanya 1 malam, 2 malam, ataupun 3 malam dan seterusnya. Dan pada pagi hari ini senang sekali ada 1 pertanyaan yang muncul sebelum kita bahas pelajaran pada pagi hari ini. Dan ada 1 pertanyaan yang sangat penting bagi kita yang sudah ditanyakan oleh 1 sahabat Fisdak dari California. Pertanyaannya demikian, Happy Sabat Fisdak Family. Di dalam pelajaran hari Minggu dijelaskan bahwa kita mempunyai kabar baik atau good news. Dilanjutkan dalam pelajaran hari Minggu, apa gunanya kabar baik kalau kita tidak ramah kepada orang lain, atau kita merasa lebih hebat, atau kita merasa lebih suci. Dan pertanyaannya adalah banyak orang yang tidak bertuhan pun mereka lebih baik daripada yang bertuhan. Perbuatan baik apa yang membuat kita ini berbeda dengan orang yang tidak bertuhan? Bagus sekali pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Saya persilahkan. Terima kasih Om Didi, ini adalah pertanyaan yang baik. Dan ini berarti Om Didi mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita dan bergabung dengan kita pada saat setiap malamnya. Dan pada saat ini, sebelum saya masuk ke langsung pertanyaan, ada sesuatu yang selalu saya ingat yang dikatakan oleh saya punya dosen. Yang satu, jangan dilupakan, yang lain jangan diabaikan. Kenapa dikatakan demikian? Saya katakan demikian, dia juga mengatakan itu. Kita memiliki sebuah pekabaran yang bagus, good news, bahwa Yesus segera datang. Kita memiliki pekabaran 184, kita memiliki pekabaran tentang hari Sabat. Itu adalah sebuah jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Melalui tulisan Roh Nubuat, bahkan melalui firman Tuhan Alkitab. Bagaimana hidup kita, perjalanan umat-umat yang sisa. Bagaimana doktrin yang harus diajarkan, apa yang perlu kita ajarkan. Tapi bukan hanya itu yang kita perlu tinggikan. Yang satu, jangan diabaikan, yang lainnya jangan dilupakan. Yang satunya lagi apa? Yang satunya adalah apa? Karakter Kristus. Karakter Kristus itu juga harus tampil dalam kehidupan kita dengan prima. Kita punya doktrin tentang Sabat, itu juga kita harus nyatakan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, karakter Kristus itu harus nyata. Makanya pas ditanya seperti demikian, perbuatan baik apakah yang membuat kita berbeda dengan orang lain yang tidak bertuhan? Bicara tentang perbuatan baik, banyak orang yang lebih baik. Tadi pagi saya katakan pada orang-orang di jemaat Fisdak, saya katakan apa? Bahwa banyak yang lebih baik dari orang Advent. Banyak, bahkan untuk soal pengorbanan, untuk menolong orang lain pada saat kesusahan, orang yang tidak bertuhan pun banyak bisa melakukan seperti itu. Tapi perbuatan baik apakah
yang kita bisa lakukan tapi orang lain tidak. Satu, menurut apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jalan, nanti pas di khotbah saya akan membahas ini, ada sebuah jalan yang harus diikuti. Seperti banyak, ada sebuah pepatah katakan banyak menuju jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju sorga. Hanya satu jalan menuju sorga. Jalan itu hanya melalui Yesus. Nanti saya akan lebih perdalam lagi dalam khotbah saya, bahwa jalan itu hanya melalui Yesus. Jadi tidak berbeda. Tidak ada banyak jalan, hanya satu jalan. Dan itulah yang kita harus lakukan untuk mencapai sorga. Mungkin orang lain bisa lebih baik dari kita pada saat ini. Namun untuk itulah pendidikan di sekolah Advent itu penting. Kenapa? Disitulah kita akan dididik, dilatih, mengembangkan karakter kita. Mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena bila karakter Kristus sudah dikembangkan dari umat-umat Tuhan, maka kita akan lebih baik dari orang lain. Bahkan lebih suci. Perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita akan berbeda dengan apa? Dunia. Namun masalahnya masih ada terkendali apakah kita sedang mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengenal siapa kita punya juru selamat. Makanya itu, pendidikan itu sangat penting saat ini. Ditekankan, maka di pelajaran sekolah sahabat kita ini bicara tentang sampai diturunkan tentang pendidikan. Kenapa? Ini yang harus terjadi. Dan bukan hanya peranan setiap pribadi, gereja saat ini dituntut untuk mengambil peranan penting. Apa peranan pentingnya? Untuk memberikan sarana bagi kita pendidikan di dalam apa? Umat-umat Tuhan. Karena apa? Tanpa pendidikan di dalam gereja, maka umat Tuhan tidak akan memiliki karakter seperti apa? Kristus. Inilah yang diharapkan kita miliki bila kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Mungkin ada tambahan dari Tuan Jamintan atau dari Ridwan? Terima kasih. Ada sedikit dari Saudara Jamintan. Memang boleh saja kita memang sudah berada di dalam gereja ini mungkin sejak dari lahir. Tetapi mungkin tingkat kedewasaan kerohanian itu tidak bertumbuh semestinya seperti yang diharapkan. Bisa saja kita mungkin bertumbuh mungkin lambat di dalam segi kerohanian. Jadi itu yang mungkin yang jadi penghalang tidak sempurna di dalam kelakuan kita, apa yang kita jumlah tahun yang kita sudah hadapi di dalam jemaat ini atau di dalam gereja tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Saya teringat kepada cerita yang di dalam buku Lukas, cerita tentang semua kita tahu tentang cerita tentang The Good Samaritan. Kita mengetahui bahwa ada dua hal yang dikatakan di situ yang sangat menarik, yaitu imam dan apa? Orang Lewi. Apa persamaan daripada kedua jabatan ini? Yaitu persamaannya mereka itu adalah sama-sama apa? Pemimpin di dalam apa? Di dalam gereja. Jadi tingkat kedewasaan kerohaniannya sebetulnya apa? Sudah sangat apa? Sangat tinggi. Kemudian dikatakan mereka itu adalah familiar dengan apa? Hukum. Mereka tahu itu hukum itu. Hukum kasih itu. Kemudian dikatakan yang persamanya kedua-dua orang ini apa? Melewati apa? Korban yang sudah jatuh. Jadi kita melihat di sini tingkat kerohanian yang mereka dapatkan atau apa ini tidak sebanding dengan apa? Apa yang dilakukan mereka. Inilah kadang-kadang yang menjadi apa? Bisa disorot orang. Kenapa orang-orang apa? Orang-orang Advent juga apa sudah lama di dalam gereja ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan kepada apa? Orang lain. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Karena kita masih apa? Dalam proses, masih dalam proses. Inilah yang selalu apa? Doa kita supaya apa? Apa yang kita pelajari kita bisa praktikkan melalui apa? Pertolongan Tuhan. Jadi kita tetap berdoa walaupun kita sudah di dalam ini, bukan berarti kita apa? Sudah
sudah hebat, sudah sempurna, tetapi kita masih tetap apa? Butuh pertolongan apa? Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita menjadi sempurna. Terima kasih kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan dan Saudara Jaminten Sihotang yang sudah menjawab akan pertanyaan dari sahabat Wisdak yang ada di California, Bapak Didi Sibedeus. Baiklah, kita akan masuk dalam pelajaran kita pagi hari ini dalam kaitannya pendidikan, maksud saya gereja dan pendidikan. Gereja adalah tempat orang-orang setia yang berkumpul dan tumbuh dan berkembang bersama. Dan tentunya di dalam kita tumbuh berkembang bersama ini, tentunya kita memiliki ciri khas tersendiri di dalam cara kita belajar di dalam pertumbuhan kita. Dan itu ada hubungannya dengan pendidikan atau edukasi. Dan tentunya di dalam kita belajar di gereja, di dalam rumah ibadah, kita ini sebagai murid. Dan tentunya kita ada memiliki guru. Dan di dalam satu sekolah pun, di dalam pendidikan yang kita masuk di dalam kehidupan kita, di sana juga ada murid dan ada guru. Nah, bagaimanakah karakter kita ini bisa terbentuk dengan baik kalau kita tidak belajar? Dan inilah gunanya pendidikan yang ada hubungannya dengan gereja. Dan pagi hari ini kita akan bahas bersama gereja dan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, ada pertanyaan yang kita sudah rangkum sepanjang pelajaran kita minggu ini. Kalau dari malam ke malam kita lihat Pendeta Stephen Rantung sudah membahasnya dengan jelas sekali. Tapi tidak masalah, pada pagi hari ini ada 3 pertanyaan yang kita boleh jawab bersama-sama. Dan pertanyaan yang pertama, bagaimana panggilan menjadi terang dunia menjadi bagian pendidikan Kristen yang sejati? Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat, kita boleh lihat itu dalam pelajaran hari Minggu dan pelajaran hari Senin. Tentunya Anda sudah lebih tahu dari kami yang ada di depan sini, tapi tidak mengapa pengetahuan kebenaran surga kita boleh belajar bersama, kita tumbuh bersama, dan kita akan lihat hasilnya dari karakter yang kita tunjukkan. Baiklah, saya akan berikan pertanyaan ini kepada Ketua Rituan Lingga. Selamat sahur bagi kita semua. Baik saudara-saudara, tadi malam saya memberikan satu ulasan pelajaran dan saya ingin ulang sedikit. Saya ingin menyatakan bahwa sebagai seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7, saya berbangga hati. Saya bangga sekali karena gereja ini salah satu gereja yang denominasi gereja yang memiliki institusi pendidikan, memiliki institusi kesehatan. Kita punya rumah sakit Advent di mana-mana di seluruh dunia. Kita punya sekolah Advent di mana-mana di seluruh dunia, ya, gereja Advent itu. Selain dari mungkin kalau kita lihat dari gereja luar ya, paling ada gereja Katolik yang punya hampir sama kayak kita. Kita ada SD, TK Advent, SD Advent, SMP Advent, SMA Advent, sampai kuliah pun ada Universitas Advent. Bangga ya? Ya, kita harus berbangga dengan hal itu, saudara. Nah, kalau begitu apa sih hubungannya pendidikan dengan gereja ini? Ini sudah kita ulangi berkali-kali, saudara. Kita ulangi berkali ini. Tugas kita itu adalah untuk restore God's image dalam hidup kita. Karena kita itu hidup di dunia ini yang sudah, kalau kita tadi dengar bacaan misionnya, sudah sangat dibengkokkan. Inilah tugas kita dalam pendidikan untuk meluruskan apa yang sudah bengkok itu gara-gara dosa atau gara-gara setan ya. Jadi pendidikan Kristen yang sejati itu apa, saudara? Di dalam hari Minggu, coba saudara sekarang saya ingin ajak kita untuk membayangkan sesuatu. Coba Anda bayangkan muka tetangga Anda. Anda pasti punya tetangga kan, sebelah kiri, sebelah kanan atau di depan rumah. Coba bayangkan muka mereka. Saya punya tetangga, saudara, namanya Kathleen, oma-oma. Coba saudara bayangkan siapa tetangga saudara. Kalau sudah saudara bayangkan, siapa dia itu? Seorang Kathleen kah? Saudara, di dalam hari Minggu ada pertanyaan kepada seorang rabi. Bagaimana seorang bisa mengetahui bahwa malam itu telah berlalu dan siang pun sudah tiba? Rabi itu menjawab, kalau malam itu sudah berlalu, apabila kamu, Ridwan, sudah bisa lihat Kathleen itu bukan seorang Kathleen, tapi saudara kamu atau saudari kamu. Kalau kamu gak bisa lihat dia sebagai saudari kamu,
kamu itu masih malam. Itu hari Minggu, saudara. Itulah yang diajarkan oleh Yesus pada saat dia datang ke dunia ini. Dia untuk menghidupkan seluruh teori-teori yang sudah dipelajari oleh rabi-rabi Yahudi itu misalnya. Jadi kalau kita belum bisa, saudara, belum bisa melihat saudara atau saudari kita, tetangga-tetangga kita itu orang asing di luar itu sebagai saudara atau saudari kita, ya kita ini masih gelap terus, masih malam. Makanya kita perlu menjadi terang. Apa itu terang, saudara? Kalau kita baca yang paling gampang ya, Mazmur 119:105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, terang itu adalah firman. Saudara, sebagai umat Advent, kita ini sudah diberikan banyak sekali terang, saudara, yang orang-orang dunia ini baru dapat sekarang. Contohnya ya, masalah kesehatan, pekabaran tentang kesehatan. Sejak kapan kita dapat itu? Ratusan tahun lalu, tapi kita sudah mulai melupakannya. Pekabaran tentang keselamatan, nubuatan-nubuatan dalam buku Daniel, Wahyu, bagaimana supaya kita bersedia untuk masa depan yang jahat nanti. Sudah dapat kita itu dari tahun-tahun lalu, ratusan tahun lalu sudah kita dapat. Pekabaran tentang hari Sabat. Hari Sabat itu bukan selain gereja Advent, saudara, banyak juga yang merayakan hari Sabat. Tapi kita sebagai gereja Advent, kita mengakui bahwa hari Sabat itu adalah nanti menjadi suatu materai di masa depan. Itulah yang menentukan siapa yang akan layak masuk ke dalam kerajaan surga atau siapa yang tidak layak. Itu akan menjadi materai. Kita sudah pelajari itu sejak lama, saudara-saudara. Itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Tapi apakah yang kita punya itu kita bagikan? Terang itu apa, saudara? Terang sama gelap itu kontras sekali, berbeda sekali. Kalau ada gelap, begitu ada terang, maka gelap itu akan menyingkir. Maka pada saat kita memiliki terang-terang ini, saudara, firman-firman kebenaran-kebenaran ini, seharusnya kita dapat menyingkirkan kegelapan-kegelapan. Jadi apakah kita harus berbeda seperti orang dunia? Kalau misalnya orang dunia makan nasi, kita makan batu begitu, berbeda. Tidak, saudara. Kita itu harus berbeda pada poin-poin yang Alkitab sudah katakan. Jadi kalau dunia mengatakan itu boleh, kalau Alkitab mengatakan tidak boleh, ya kita ikut Alkitab, tidak boleh. Banyak hal-hal yang di Alkitab ini yang sudah dilanggar sama dunia, saudara. Contohnya kan, ya kita tahulah hukum-hukum Tuhan itu. Misalnya contohnya, jangan membunuh, dunia sudah membunuh. Jangan ingat dan disucikan hari Sabat, dunia sudah tidak menyucikan lagi hari Sabat. Jangan, banyak sekali, saudara. Makanya kita sebagai orang Kristen Advent, kita harus menjadi terang. Kita harus berbeda dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2 ya. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Nah, saudara, saya ingin berikan tambahan tadi pada pertanyaan Om Didi. Kalau begitu apa bedanya? Kalau kita dibilang kita harus memberikan terang itu, tapi harus ada kasih di dalam hidup kita. Tentu kita harus memiliki kasih dalam hidup kita. Tapi ada orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, tapi malah memberi kasihnya lebih banyak. Memberikan kasihnya lebih banyak. Mari coba kita buka sama-sama Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara, apa bedanya orang baik yang beriman sama orang yang tidak baik, apa bedanya orang beriman berbuat baik dan orang tidak beriman berbuat baik? Kalau saya berbuat baik pada seseorang, maka orang lain bisa melihat, saudara, di mata orang saya baik. Kalau ada orang yang tidak mengenal Tuhan berbuat baik, di mata orang dia juga baik. Tapi di mata Tuhan, ini yang membedakan. Di mata Tuhan, lihat tadi, saudara, bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Apalagi kalau kita baca di Roma 14 ayat 23 ya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau saya berbuat baik, saya beriman, Tuhan menerima perbuatan saya, saudara. Tetapi kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi kalau ada orang jahat yang tidak beriman, saudara, sekalipun dia berbuat baik, di mata manusia ya bagus, tapi di mata Tuhan, saudara, itu adalah satu kekejian. Sekalipun dia berbuat baik. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi kalau saya sebagai orang, saya di gereja nih ya, saya kasih perpuluhan, tapi saya tidak beriman.
Saya kasih perpuluhannya kelihatannya baik, tapi di mata Tuhan, saya ini kekejian saudara. Apalagi kalau saya tidak percaya pada Tuhan. Jadi begitulah kira-kira tugas kita sebagai seorang Kristen, tugas kita sebagai, nanti kalau di hari Selasa kita menjadi murid-murid Yesus. Kristen itu apa? Christian itu apa? Little Christ. Kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita harus menjadi contoh, dan biarlah dengan semua yang kita miliki, dengan terang yang kita miliki ini, kita tidak boleh tutup-tutupi saudara. Kita tidak boleh tutup-tutupi dengan firman-firman Tuhan yang kita miliki selama ratusan tahun. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus beriman. Beriman itu apa? Memiliki Roh Kudus. Setelah memiliki Roh Kudus, kamu dikuduskan. Setelah dikuduskan, kamu berbuah dari Roh kamu itu. Kamu berbuah, apa buahnya? Ya kasih. Makanya kalau kamu lihat tetangga kamu itu, kamu lihat mereka itu bukan tetangga, tetapi saudara-saudari kamu sendiri. Maka disitulah kamu mulai menjadi terang. Terima kasih. Terima kasih Ketua Ridwan Lingga. Sangat bagus sekali pembahasan hari Senin ini dan hari Minggu dan hari Senin ya. Dan tentunya gereja itu adalah tempat di mana kita belajar, bertumbuh dan berkembang. Dan gereja tempat kita mencari akan kebenaran yang sempurna. Bukan kita mencari dan membuka aib orang lain. Gereja bukan kita datang untuk menghakimi akan orang lain. Kita butuh proses di dalam kerohanian kita. Dan kerohanian kita apabila kita belajar dari hari ke hari di dalam gereja Tuhan, dan tentunya akan menghasilkan karakter yang sempurna. Dan itulah terang yang akan kita bawa ke atas dunia ini. Jadi apabila kita menjadi murid Yesus, bukanlah menjadi murid yang kaleng-kaleng kata orang sekarang ini. Tetapi kita harus menjadi murid Kristus yang bertumbuh, berkembang. Dan kita dapat menghasilkan buah yang ada. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Ridwan. Dan tentunya pelajaran kita ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena kita belajar bukan hanya hari ini, sebagaimana kita juga sekolah, kita ditamatkan dari TK, kita lanjutkan ke SD, kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Demikian juga kita belajar pendidikan mengenai pengetahuan kebenaran surga. Kita bukanlah orang yang sempurna yang dapat mengetahui segalanya dalam 1 menit, tidak. Tetapi gereja bertumbuh dan berkembangnya kita ini tergantung dari cara kita untuk menghidupkan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki satu keputusan yang sangat jelas di dalam kehidupan kita untuk menjadi pengikut Kristus. Timbul pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana gereja bisa mengambil bagian di dalam pendidikan Kristen yang sejati? Dan tentunya ini akan dibawakan, dan saya tanyakan pertanyaan ini kepada Saudara Jaminten Sihotang. Baik, terima kasih Ibu Ceci. Dan pelajaran kita sahabat ini memang sangat menantang, dan ini adalah perlu aplikasi. Jadi kita bukan hanya untuk diketahui, tetapi yang penting adalah untuk bagaimana aplikasinya ke depan ini. Dan tentunya saudara-saudara bahwa pelajaran ini juga bukan hanya untuk pemirsa, dan juga tentunya ini bagi kita semua juga, karena kita ini masih dalam proses juga, tentang proses pertumbuhan. Nah, dikatakan di sana bagaimana gereja, di sini adalah kata gereja. Tentunya gereja yang kita dimaksud di sini adalah bukan bangunannya, tetapi definisi gereja itu adalah apa? Umat. Nah, seperti di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi di sini dikatakan 2 atau 3 orang itu adalah sudah dikatakan definisi daripada apa? Gereja itu. Jadi gereja itu adalah umat. Nah, kalau kita lihat di dunia kita yang sudah semakin semerawut pada saat ini, tentunya diperlukan peran gereja itu untuk membawa terang kepada masyarakat yang sudah tidak peduli lagi tentang agama. Kalau kita lihat secara perjanjian baru dalam gereja-gereja baru, bahwa gereja itu dimulai daripada apa? Di rumah-rumah. Dan dikatakan bahwa dari gereja, dari
kelompok-kelompok yang kecil yang di rumah ini, inilah yang sangat pada saat itu kelompok-kelompok ini bisa merasakan kehangatan daripada orang-orang yang berkumpul itu. Jadi mereka bisa apa? Kita ada kata merasakan kehangatan, karena mereka itu apa? Sama-sama merasakan kalau satu orang yang lain berkekurangan, yang lain apa? Saling memenuhi. Dan dari sinilah timbul kepada apa? Muncul sekolah-sekolah, dan dikatakan bahwa di sinilah sekolah-sekolah dimulai, dan juga dikatakan di dalam kelompok inilah anggota-anggota apa? Baru dididik. Jadi dikatakan di sini bukan hanya untuk kelompok mereka sendiri, dan kelompok ini juga apa? Menjadi suatu sekolah untuk apa? Mendidik anggota-anggota baru yang baru istilahnya kalau sekarang ini baru dibaptis. Jadi mereka di kelompok ini. Nah, jadi bagaimana kita aplikasikan dengan gereja pada saat ini? Tentunya gereja pada saat ini sudah banyak mengadakan fasilitas. Itulah sebabnya seperti Saudara Ketua Ridwan tadi katakan, sudah ada apa? Sekolah-sekolah kita, gereja-gereja mendirikan apa? Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga sampai kepada apa? Universitas. Ini terjadi karena ada gereja yang sudah diorganisasi, yang diorganisir, yang untuk menjadi satu pelajaran yang textbook utamanya tentunya bersumber daripada apa? Alkitab. Jadi ini sarana-sarana. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh gereja. Gereja sekarang ini mengadakan seperti outreach, community outreach. Dan juga di community outreach dan juga termasuk yang berskala internasional adalah ADRA. Ini adalah bagian daripada apa? Gereja. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh gereja? Yang dilakukan gereja melalui apa? Media televisi dan apa? Radio. Dan ini sangat luas sekali jangkauannya yang digunakan oleh gereja untuk mengadakan apa? Mendidik orang bukan hanya di dalam pendidikan pengetahuan sains duniawi ini, tetapi terutama adalah mengenai pendidikan Alkitab untuk kerajaan yang kekal itu. Jadi kita lihat di sini bagaimana tentunya secara internal adalah dikatakan bahwa kita menciptakan suasana yang indah di dalam gereja. Jadi gereja itu adalah tempat suatu menciptakan suasana yang apa? Yang saling menolong. Jadi bukan kita juga hanya outreach, tetapi kita juga menciptakan suasana yang sangat solemn di dalam apa? Gereja itu. Mungkin inilah peran-peran yang sudah bisa diterapkan oleh gereja untuk mengambilkan pendidikan Kristen yang sejati. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain. Ada tambahan? Baiklah, terima kasih Saudara Jaminten. Kalau kita lihat di sini di dalam hari Selasa dikatakan sebagai seorang murid Yesus, kita hari ini haruslah berusaha menjadikan Yesus sebagai pusat baik dalam persekutuan kita maupun di dalam kebaktian kita. Adalah baik diingat bahwa Yesuslah yang telah menjadikan pemuritan. Dan kita lihat di sini, pendidikan kekristenan di mana kita belajar mengenai firman Allah tidaklah akan pernah berakhir. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan dari proses belajar ini kita lihat bahwa kalau kita belajar mungkin dalam pendidikan kita boleh saja ditamatkan. Tetapi pendidikan kekristenan dalam belajar firman Allah kita akan ditamatkan nanti apabila kita boleh terima surga dalam kehidupan kita. Dan ada satu statement yang mengatakan bahwa pengajaran yang paling efektif itu adalah teladan Kristen. Dan khotbah yang paling efektif itu adalah kehidupan. Jadi kita tidak bisa berbicara sampai berbusa-busa kalau kita tidak menunjukkan itu di dalam karakter kita. Jadi kita belajar dari hari ke hari untuk mengubah akan tabiat kita. Kita ubah akan apa yang kurang dan itulah proses belajar dalam kehidupan kita. Dan baiklah kita sampai pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang penting. Konsep apakah yang harus ditampilkan oleh pendidikan kita berdasarkan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan ini pertanyaan untuk pendeta muda Tulus Nainggolan. Saya ulangi lagi, konsep apakah yang ditampilkan oleh pendidikan kita harus ditampilkan oleh pendidikan kita berdasarkan
Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Saya akan mencoba baca ayatnya. Ini ayat inti kita. Yang pertama, konsep yang ditampilkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian. Dalam pendidikan, kita tidak diajarkan untuk mencari pujian. Tidak, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita selalu diajarkan, apa yang dilakukan oleh tangan kanan jangan sampai tahu apa? Tangan kiri. Diajarkan untuk apa? Tidak mencari pujian. Dan di dalam gereja Masih Advent selalu diajarkan kalau apapun yang kita perbuat, yang baik kita lakukan, tidak perlu orang lain tahu. Rasul Paulus mengatakan pertama, tidak mencari pujian. Kalau kita mencari pujian berarti kita tidak mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita tidak perlu pujian orang lain. Yang kita perlu adalah apa? Kesaksian dari Tuhan. Pernyataan dari Tuhan. Dan pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan menyatakan, hai hambaku yang setia, itu yang kita perlu cari. Masuklah dalam apa? Acara pestaku. Itu yang kita cari, bukan pujian dari orang lain. Pada saat kita menolong orang lain, kita buka besar-besar. Kita tunjukkan kepada dunia, saya lagi membantu orang. Tidak seperti itu. Kita mencari apa? Pujian dari Tuhan, bukan daripada manusia. Dan kalau kita mencari pujian dari Tuhan, apa yang kita lakukan? Baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bisa kita mencari pujian dari orang lain. Kita bisa lakukan itu, tapi apa? Itu bukan yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan mau dan pendidikan gereja Masih Advent ajarkan bukan mencari pujian dari apa? Manusia, dari Tuhan. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu pengasuh dan merawati anaknya. Apa yang ibu-ibu sedang lakukan kepada seorang anak? Pada saat anak itu sakit, siapakah yang lebih merasakan pertama kali sakit? Apakah anak itu? Seorang ibu. Pada saat anak itu sedang memiliki masalah, pada orang tua tahu siapa yang lebih stres. Anak itu tidak, adalah seorang ibu. Nah, bagaimana kalau kita menjadi seorang seperti seorang ibu bagi anggota kita yang lainnya? Kita akan merasakan apa yang dia rasakan. Dan kalau kita rasakan apa yang dia rasakan, apakah kita akan melukai orang lain? Pendidikan prinsip yang harus diajarkan di sini adalah mengasihi. Karena Yesus bisa mengatakan kepada kita, saya sudah merasakan penderitaan kita semua. Kenapa? Dia sudah diuji, dia mengalami penderitaan yang lebih daripada kita. Makanya dalam pendidikan Kristen dikatakan apa? Kita harus mengasihi. Dan kasih itu adalah dasar dari apa? Pendidikan Kristen itu sendiri. Sehingga apa yang dilakukan kalau kita sudah mengasihi? Di ayat ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Apa dibilang? Bukan hanya rela membagikan Injil, bukan hanya rela membagikan dogma ajaran gereja Masih Advent hari ke-7. Arti yang menginjil sesungguhnya bukan hanya bersaksi melalui apa yang kita punya, melalui dogma dan ajaran. Tapi apa itu? Hidup kita. Rasul Paulus sudah mengatakan itu. Dan untuk itulah kita dididik di dalam gereja Masih Advent hari ke-7.
kita diajarkan kenapa harus kita berbagi. Kenapa kita harus mengorbankan hidup kita. Kita harus buka kitab Yohanes. Yohanes ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Kita akan lihat di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 14. Ini penting, kita akan lihat bagaimana di pendidikan Advent itu diajarkan dengan baik hidup seperti Kristus, khususnya dalam kitab Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Di ayat 9 dibilang apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Karena apa? Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Bapa. Dan begitu juga Yesus mengasihi kita. Maka kita harus tinggal di dalam kasih itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Inilah yang kita selalu katakan. Jika kita menuruti Kristus, melakukan perintah-perintah yang Yesus katakan, maka kita akan tinggal di dalam kasih Kristus. Seperti aku menuruti siapa? Perintah Bapakku. Dan tinggal di dalam kasihnya. Start, Yesus bisa bilang kepada kita, dia mengasihi kita sebagaimana dia mengasihi Bapaknya. Kenapa? Karena dia sudah menuruti perintah Bapaknya. Apa perintah Bapaknya itu? Kita lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Inilah perintahku. Ini perintah Yesus. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Inilah perintah Bapa kepada Yesus dan Yesus sudah lakukan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Rasul Paulus mengatakan, aku sudah memberikan hidupku, bukan hanya mengajarkan, tapi hidupku pun sudah aku berikan untuk apa? Untuk kalian. Yesus mengatakan, aku mengasihi Bapa karena aku menuruti perintah, makanya aku menuruti perintah Bapakku. Dan aku mau kamu mengasihi aku dan kamu harus menuruti perintahku. Aku sudah buktikan, aku menuruti perintah Bapakku. Apa perintah Bapakku? Aku mati di kayu salib demi kalian. Itu perintah Bapakku. Dan pada saat ini, Yesus pun menuntut hal yang sama dari kita. Pengorbanan dalam hidup kita. Makanya itulah yang dididik di dalam gereja masa Advent hari ke-7. Pendidikan Advent. Apa? Kasih. Kasih yang tertinggi. Mengorbankan apa yang kita punya. Untuk orang lain. Bukan mencari keuntungan. Tidak mencari nama. Tidak mencari nama. Tidak untuk memamerkan apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Tapi apa yang kita perlu? Pengorbanan. Pengorbanan. Apa yang kita sudah lakukan untuk Yesus kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Yesus kita? Sedangkan Yesus sudah mengorbankan hidupnya. Dia tinggalkan surga untuk kita. Dan apa yang kita sudah lakukan untuk Yesus kita saat ini? Itulah yang dituntut dari kita pada saat ini. Itulah pendidikan, prinsip yang harus kita apa? Kita harus hidupkan. Dan biarlah inilah menjadi apa? Kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita yang semakin tidak jelas lagi. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ketika Yesus menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kegelapan akan semakin gelap. Orang yang terang akan menjadi terang. Makanya, apakah terang kita sudah bercahaya? Apakah kita sudah berkorban untuk Yesus kita? Bagi orang-orang di sekitar kita, itulah kasih kita yang semestinya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Dan akhirnya Roh Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk menghidupkan akan kebenaran Kristus. Tidak ada yang lain.
Dan kita sebagai murid Yesus, kita melihat bagaimana Yesus yang menjadi panutan kita. Jadi sekarang mengenai gereja dan pendidikan, kita sudah bahas bersama dari 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Dan kita lihat gereja itu adalah dibayangkan dalam kehidupan kita itu adalah satu rumah sakit. Di mana gereja ini secara rohani kita mungkin merasa terluka. Tapi kita tidak bisa datang ke rumah sakit yang lainnya. Kita datang ke dalam gereja. Dan ini hanyalah mungkin sebuah kiasan. Kalau kita belajar, gereja itu juga adalah sebuah universitas. Di mana gereja dapat memberikan pendidikan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita sebagai murid, kita mendapatkan pengetahuan kebenaran surga lewat kita belajar dari hari ke hari di dalam satu kumpulan umat yang percaya. Dan kita lihat di sini, di dalam pelajaran sekolah Sabat, tetapi 2 metafora tersebut, rumah sakit dan universitas, benar-benar perlu disatukan bersama untuk memberikan kita pemahaman sepenuhnya tentang kata gereja. Artinya penyembuhan kerohanian kita ini harus dibarengi dengan pendidikan agama yang melatih kita untuk menjadi murid. Sangat jelas sekali. Pelajaran kita gereja dan pendidikan sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan. Baiklah, ada pertanyaan mungkin di live stream? Tidak ada pertanyaan. Kumpulkanlah pertanyaan itu kalau mungkin pada Sabat pagi ini Anda belum memiliki pertanyaan. Karena kita lihat di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kita beragama, banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam benak kita yang seringkali kita tidak dapat jawab dengan sendirinya. Tapi kita belajar dari hari ke hari. Alkitab sebagai penuntun kita yang dapat meluruskan bukan membengkokkan. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita bersinar dari hari ke hari lewat karakter kita. Demikianlah pembahasan sekolah Sabat kita pada pagi hari ini. Dan kita akan jumpa pada Sabat depan dengan acara yang sama. Dan dari malam ke malam kita bertemu juga di dalam pembahasan firman Allah yang akan dibawakan oleh ketua-ketua jemaat dan juga dari Pendeta Stephen Rantung. Dan baiklah, untuk menutup akan pembahasan sekolah Sabat, saya mohon kesediaan dari Ketua Rituan Lingga. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucapkan terima kasih ya Bapa atas pelajaran yang baru saja kami dapatkan. Biarlah ya Tuhan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Bukan hanya pendengar saja atau bukan hanya belajar saja Tuhan, namun kami dapat menghidupkannya